Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Surat Penatua Yohanes yang ketiga ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kiranya hari ini Bapak Ibu di hari libur ini penuh dengan kegembiraan bersama keluarga dan sejahtera dalam lindungan Tuhan. Dalam perenungan akan masa sengsara Kristus, Bapak Ibu di hari ini mari kita renungkan sejenak. Kasih Allah yang besar yang telah dinyatakan, kasih Bapa kepada kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menjadi korban tebusan, yang telah memberikan kita hidup dan keselamatan, menjamin kehidupan kita juga. Bapak Ibu, renungkan sejenak. Dengan apakah pantas kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan apakah yang patut dan sepantasnya kita berikan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan karunia Tuhan? Kasih dan kemurahan Tuhan, pengorbanan Kristus, kesengsaraannya. Dengan cara itu Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang. Dan orang-orang yang keluar dari kegelapan kepada terang karena panggilan kudus itu disebut dengan gereja, eklesia atau ekaleo, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Dan itu perbuatan Allah yang ajaib lewat Kristus Yesus Tuhan. Sebagai gereja, sebagai warga gereja, apa yang pantas kita berikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Penatua Yohanes mengirimkan surat yang ketiga ini khusus kepada Gaius. Penatua Yohanes memandang gereja atau komunitas-komunitas beriman adalah sebagai seperti hubungan antara Bapa dan anak-anaknya, sehingga dia menyapa sebagai anak-anak kepada gereja dan menempatkan diri seperti orang tua. Indah sekali hubungan antara pemberita Injil dan gereja. Rasul atau Penatua Yohanes mengungkapkan kerinduan terbesarnya, sukacita terbesarnya, seperti sukacita seorang bapa sebagai orang tua, anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Tentu, saudara juga, Anda yang memiliki anak, tentu menginginkan kelak anak kita menjadi orang yang terkemuka, orang yang besar, orang yang ternama. Sehingga kita mau, apalagi kalau orang Batak, mau sungguh-sungguh dan dengan berjerih lelah, supaya anak-anak mendapatkan yang terbaik untuk menopang mereka, supaya mereka bisa menjadi yang terbaik. Ya kan? Tetapi mari kita renungkan Bapak Ibu, Rasul Yohanes bukan sekedar memberitakan Injil, karena itu berita yang terbaik kepada gereja, tetapi juga menginginkan sukacita yang besar adalah kalau anak-anak hidup benar. Tentunya itu juga kerinduan kita pastinya. Karena tidak jarang Bapak Ibu, saya kasih anak yang sudah ditopang dari kecil, bahkan diberikan segala sesuatu yang terbaik. Tapi ketika orang tua semakin tua, anak ini tidak bersikap dengan benar atau memperlakukan orang tuanya dengan benar. Orang Batak punya cerita si Mardan, atau orang Sumatera Barat dengan Malin Kundang. Oleh karena itu, lebih penting adalah mengajarkan atau mengingatkan anak-anak hidup benar. Nah, sebagai bapak rohani dan komunitas-komunitas iman sebagai anak-anak rohani, Rasul Yohanes mengingatkan hal penting ini. Hidup benar berarti mau melakukan dengan benar. Hidup di dalam Kristus.
bersikap adil, dan mau terlibat dalam pemberitaan Injil. Karena ada seorang bernama Diotrephes di jemaat saat itu. Justru sebagai warga gereja atau sebagai warga komunitas, dia mempersulit, membuat keadaan menjadi tambah sulit. Sudah tantangan dari luar, tetapi sikap hidupnya justru mempersulit komunitas itu juga. Dia bahkan menolak orang yang datang untuk bergabung dengan komunitas setelah menjadi percaya. Karena apa? Diotrephes ingin menjadi yang terkemuka, ingin menjadi pengatur, ingin menjadi yang dihormati di tengah komunitas. Dan Penatua Yohanes mengatakan kepada Gaius, jangan sampai orang seperti ini atau pengaruh dari orang seperti ini mempengaruhi seluruh jemaat atau ditiru oleh orang-orang yang percaya sehingga terlibat dalam kejahatan ini. Saudara yang kasih Tuhan, artinya gini, Diotrephes telah berlaku tidak benar sebagai anak-anak rohani. Sehingga mari jaga komunitas, jangan sampai mempengaruhi komunitas yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita merenungkan dan menyadari akan kebaikan Tuhan, kita yang dikejar oleh Tuhan sampai kedalaman lubang terdalam dosa, dengan darahnya kita telah ditebus. Bukankah sepantasnya sebagai orang-orang yang mendapat kasih karunia, kita juga mau memberitakan kasih Allah? Sehingga untuk apa memilih ingin sekali menjadi yang terkemuka, ingin sekali menjadi yang terbesar, kalau kita memandang kepada Kristus? Justru sikap seperti itu adalah sikap yang mempermalukan. Bukankah dia yang adalah Allah? Dia mengambil rupa yang paling rendah dan menjadi yang serendah-rendahnya. Bahkan dianggap sebagai kriminal, disalibkan, dihukum bersama kriminal. Tapi dari situ kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari sikapi kebaikan Tuhan dengan respon kita. Hidup di dalam kasih sebagai wujud nyata kebaikan Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan, dan juga mau terlibat atau mengambil posisi mendukung penyebaran dan pemberitaan kabar baik. Hal ini perlu dilakukan supaya kita selalu mengenang kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, untuk hidup dalam kasih, sekalipun keadaan dipersulit, atau ada di sekitar kita orang-orang yang menjengkelkan dan mempersulit kita. Lebih baik mengingat kepada Kristus, supaya kita tetap bersemangat untuk hidup dalam kasih dan hidup di dalam kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Tetap semangat, Tuhan berkati. Shalom. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan